Di penghujung bulan Ramadan kita sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah, untuk banyak mengagungkan, memuliakan, membesarkan dan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada satupun makhluk yang ada di langit dan di bumi yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang bisa mendatangkan bahaya mudarat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan kita kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan petunjuk kepada kita kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah menyesatkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memilih kita, menolong kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga selain kita beriman kepada Allah, kita juga taat menjalankan perintah, kita taat meninggalkan larangan, kita taat menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beribadah kepada Allah jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita sekalian. Kita bisa sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita melaksanakan solat yang 5 waktu, kita tambah dengan solat ba'diyah, qobliyah, kita tambah dengan solat tarwih, kita tambah dengan solat witir, bahkan di 10 malam terakhir kita tambah dengan qiyamul lail yang kita panjangkan ruku dan sujud. Ini semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan, bukan karena harta kita. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena hidayah, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak orang yang lebih hebat daripada kita. Terlalu banyak orang yang lebih kuat, lebih sehat, lebih kaya daripada kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan inayah, pertolongan dan hidayah, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah lamahtadaina wala shallaina wala sumna." Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita tidak bisa menegakkan salat. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita tidak bisa menjalankan puasa. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beribadah kepadanya. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijelaskan oleh para ulama kenapa kita harus berikrar hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Karena tidak ada satu orang hamba pun yang bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak minta tolong kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, tidak memberikan inayah, hidayah, maka dia tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, mengagungkan, memuliakan, membesarkan dan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menolong kita terutama di bulan Ramadan. Kita mudah melaksanakan salat yang 5 waktu, kita mudah beribadah kepada Allah. Dengan ibadah apapun kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa berinfak, bersedekah, bahkan berzakat. Itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akuilah dan jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala
menyinggung kita di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah mengatakan sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur kepadaku. Maka bersyukurlah kepada Allah, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang sedikit yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di penghujung ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk dan pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menutup, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Semua itu agar kalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuja-muji Allah atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian sehingga kalian bisa beribadah, la'allakum tashkurun, dan agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tutup bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengagungkan, memuliakan, membesarkan dan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang nanti di akhirat kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita akan mengatakan di hadapan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita sampai di depan surga ini, dan kita tidak akan pernah sampai di depan surga ini kalau bukan atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Ramadan kita sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah, untuk banyak mengagungkan, memuliakan, membesarkan dan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada satupun makhluk yang ada di langit dan di bumi yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang bisa mendatangkan bahaya mudarat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan kita kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan petunjuk kepada kita kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah menyesatkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memilih kita, menolong kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga selain kita beriman kepada Allah,